lihat juga. Emang si Mbak ini bisnisnya kos-kosan ya? Bukan. Cosplayer bukan kos-kosan dong. Bini gue itu cantik banget. Waktu lagi bekerja ada nggak gangguan-gangguan yang kamu nggak terima? Iya, waktu itu di bekang pondoknya. Karena pada saat itu pakainya biasa aja, kostum yang seksi. Pasti. Kamu kenalin ya orangnya? Kenalin ya? Bukan gua dong. Ada yang plus size nggak? Biasanya kayak yang plus size itu mereka masuknya ke cosplay gamenya Niki karena gede-gede, tapi ya depan gede, ya gede. Oh, maksudnya cosplay toren gitu. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan engkong-engkong kosong untuk kita isi. Inilah engkong-engkong kosong. Ada jago, ada dino, yang penting ini dia opening song. Engkong-engkong kosong. Akunya mana? Akhirnya kita kembali lagi di tahun yang baru, di tahun 2026. Abang-abang gimana nih? Apa resolusinya di tahun 2026 selain sehat? Lagi nyiapin pesta tahun baru 2027 kita ya. Lama, dong kan baru awal tahun. Baru Januari, masa 12 bulan kita nungguin itu. Soalnya kemarin gue ketiduran Pak Jarwo. Udah beli kembang api ketiduran. Gue nyalainnya tanggal 2 kan gak enak ya. Ya udah lu tidur lagi aja, ntar bangun 31 Desember. Kali ini kita tidak ditemani oleh Dokter Indah karena beliau lagi ada jadwal manggung. Ini nggak ada buat semua pecinta stop anjir jadi second choice kata gua. Kan yang nggak enak kan begini ya. 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 Kita orang panggung. Ya. Kita orang panggung nggak bisa jadi dokter. Sementara dokter bisa manggung. Nah, Ini kan ada ketidakadilan pada kapan dunia. kita jadi dokternya? Prakteknya. Atau kita tidak kapan kita main dokter-dokteran. Nah, ya itu nanti dah kalau misalnya di episode selanjutnya kalau nanti Indah udah ada, nanti dia bakal meriksa engkong-engkong, tapi kali ini tolong dijaga, jangan terlalu emosi. Iya. Kali ini di episode engkong-engkong kosong kita akan menghadirkan bintang tamu dengan profesi-profesi yang unik. Kali ini bintang tamunya yang kita hadirkan ini profesinya unik sekali karena gue yakin di zaman engkong-engkong dulu mungkin profesi ini belum ada. Jangan begitu, jangan begitu. Kita profesi apa yang kita nggak ada zaman dulu? Sekarang ada nggak? Zaman dulu ada catut karcis ya, catut kalau sekarang ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Seolah-olah. Kalau gitu kita buktiin ya. Ini dia bintang tamu kita, seorang cosplayer. Tangan dulu dong. Halo kamera. Iya nggak usah. Ayo silakan. Cosplayer. Nah, kan bener kan nggak ada kan bener gua. Maaf, bukannya nggak ada. Silakan. Belum. Oh belum ada. Jadi ini adalah cosplayer. Namanya adalah Kamea. Tadi dulu tuh nggak disebutin tuh ada gulali di pala lo. Ini wig bang. Jangan bikin malu, tadi barusan kita bilang. Iya. Nggak selalu ada yang ini baru lihat juga. Emang si Mbak ini bisnisnya kos-kosan ya? Cosplayer bukan kos-kosan dong. Cuman karena ada kosnya langsung ente anggap. Nggak, tapi bener loh dia caranya, jangan dianggap enteng. Ya. Ini pengetahuan. Kos apa tadi? Cosplayer. Cosplayer. Jadi emang kos adalah kos. Iya. Player adalah pemain. Main. Mungkin loh. Lah, Pemain di kos-kosan.
Lu ya kan? Gua main di kos-kosan. Ngapain gua? Sampai sekarang suka Kagak. dia suka nyantum token kan sampai sekarang kan? Tahu gua. Maksudnya yang punya kos-kosan dia mungkin bisnisnya. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya. Mungkin Kamea bisa Ya, Mbak Feni ya. memperkenalkan diri. Hah? Apaan, Fen? Feni siapa ya orang Belum dikenalin. Belum. Lu udah main ini, jangan dong. Silakan Kamea memperkenalkan diri dan profesinya apa bisa Kalau dijelaskan. gini kelihatannya namanya Siapa? pantesnya Siapa? Carla. Tua banget. Gak mungkin. Carla tua. Sri. Gak mungkin. Anjir nama-nama Makanya Carla begini. tua banget. Anjir. Itu Carla itu kalau dulu itu Iya. di apa? Di novel-novel namanya tante-tante itu. Iya betul. Carla Linda. Ya nggak? Jangan Carla kebanyakan baca itu dong. Apa? Oh iya. Kagak Baca apa dulu? Enggak. Kalau gituan tuh kan beli, gua nggak punya duit dulunya. Kan bisa minjem. Lah, Oke, silakan kamu perkenalkan namamu siapa dan kamu bisa menjelaskan cosplayer itu pekerjaan apa. Mungkin kepada Kongkong, silakan. Halo semuanya. Halo. Nama semuanya. saya Aam, tapi kalau di cosplay jadi Kame Aam. Apa? Kalau di cosplay? Kame Aam jadi kayak nama stage-nya. Nama Oh, stage-nya nama Kamea. panggungan. Nama panggung. Nama panggungnya Kamea Aam, nama aslinya adalah Aam. Dan kali ini kamu memerankan karakter apa? Ini jadi Lumina dari Genshin Impact. Nah sebelumnya nih, Kongkong kan nggak tahu nih cosplay itu apa. Iya. Iya. Ya, misalnya tahu Wonder Woman. Tahu. Oh, Nah, tahu ya, tahu. kalau pengen jadi Wonder Woman tapi nggak punya kekuatannya kayak di TV, tapi bisa pakai bajunya. Nah, kita bisa pakai baju Wonder Woman, terus kita berperilaku seperti Wonder Woman. Ini tiap hari begini nih. Tiap hari. Kan gua nanya, namanya gua nanya boleh kan? boleh. Ya boleh lah. Gua repot tuh ngejar ojek pakai sepatu kayak gitu. Apalagi sering hujan ya. Nah iya, terus sekarang hujan. Jangan selalu orang semua disamain nama lu. Dia mana kenal ojek? Iya. Emang lu ojek? Kali. Tiap hari pakai baju gembel. Cosplay gembel. Cosplay gembel. Jadi cosplay itu adalah berperan menjadi karakter yang ada di film atau di game ya. Iya. Oke, jadi kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu sama Kamea Aam, nanti baru kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Pertama kali menekuni profesi cosplay dari tahun berapa? 2016. Jadi ini tahun ke-10 aku. Gokil 10 tahun. Orang tua gimana? Waktu pertama kali kamu mendalami cosplay pasti kaget dong kalau kamu Oh, pulang nggak ke rumah. boleh, nggak boleh. Karena orang tua apalagi yang zaman dulu kan strict banget kayak akademik gitu kan. Jangan lihat saya depan. Kenapa? Lu juga dilihat. Apalagi saya. Enggak dilihat. Apalagi saya. Salingan cuk banget. Orang ada yang tahu zaman sekarang tarian. Saringan juga tahu, gue tahu cuy. Jadi awalnya nggak boleh ya? Nggak boleh karena harus fokus ke sekolah. Jadi dari kecil emang akademik gitu. Kamu ngambil jurusan apa waktu itu? Kalau kuliah hukum. Oh, lulus? Lulus dong alhamdulillah. Wow, gokil. S1. S1. Tadinya mau lanjut manggilnya. Manggilnya. coba tanya. Makanya apa tadi? Tanya Mangkok. Ente tadi panggilnya Om. Om aja. Panggil Om. Kalau anggaran kurang, Om siap bantu. enggak. Kalau dipanggil Om dia ngasih kos-kosan. Kalau ini kan biasanya manggilnya Om Indro. Ya. Iya. Kalau ini Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kalau ini? Panggil itu nggak apa. Ini Pulang dong gua. yang takut sama istrinya itu nggak sih? Yang takut sama istrinya kayaknya tiga-tiga. Yang main enggak kalau ini kayaknya Oh, kalau ini nggak berat. Lagi duda. Iya. Pernah ada cosplay yang jadi Nah, bagus. pakaian duda nggak? Apa gimana sih Apa? cosplay pakaian dulu? Nah, itu bukan karakter Nggak, itu. nggak ada ya? Itu bukan karakter, itu nasib. Enggak, gue Silakan, tadi Bang, tadi silakan, Jomon. Bang. Belum ngerasain jadi duda sih. Amin. Enggak, kalau cosplayer tuh, klien dan event itu apa sih? Bagus. Siapa di mana? Nice. Soalnya
sedikit banyak denger anak gue juga tuh suka minta temenin datang ke acara. Ini acara apa? Ini cosplay gitu. Gue bingung. Anaknya cosplayer juga. Pakaian supir bis. Itu profesi dong, Itu bukan profesi. karakter. Iya, maksudnya kliennya siapa, event profesi siapa. juga. Iya, profesi. Makanya Iya. pertanyaannya adalah ketika ini dianggap profesi yang menghasilkan, kliennya Eventnya siapa? apa? Eventnya apa? Kliennya Kliennya siapa sih? siapa? Gitu. Biasanya kalau untuk tiap bulannya walaupun nggak offline tuh ada game. Jadi ada promosi game, misal ada skin baru. Skin baru. Mobile Jadi Legend. iya, misal tahu Mobile Legend kan ada karakter Gatot Kaca. Nah, bisa tuh misal mau ada promosi terus cosplayernya pakai kostum Gatot Kaca promoin. Kalau ada skin baru kan misal ada skin satu yang Gatot Kaca banget di Indonesia, kemudian ada yang skin skin keduanya dimodifikasi. Nah, itu butuh dipromoin juga gitu. Jadi karakter-karakter di game tersebut diperankan oleh orang asli yang Jadi cosplayer ini bukan kayak fetish gitu. Artinya gini. Ya, tapi bagus pertanyaannya. Artinya gini. Misalnya ini pakaian apa tadi? Lumine Karakternya dari apa? Lumine dari Genshin Impact. Nah, Dulu fetis Berarti itu kamu dari Surabaya bang fetis. Apa tuh? udah. Silakan. jangan dilanjutin. Gua ngeri nih kalau udah soal fetish dilanjutin. Udah. Iya. Ntar jadi tes. Nggak, Ding. Bang Arif udah bahaya kurang ya. Nggak apa-apa. Maksudku berarti orang yang berprofesi cosplayer ini nggak hanya berperan dengan satu kayak tadi kalau ada Macem-macem. Gatot Kaca ya Gatot Kaca. Iya, ganti-ganti bisa. Tergantung misal mau promoin apa. Tergantung juga kita mau datang ke eventnya apa gitu. Karena Oke. ada event-event tahunan yang kayak lebarannya bagi wibu gitu. Biasanya mereka datang walaupun tidak kerja, mereka datang menggunakan kostum favorit mereka atau proyekan mereka yang ditunggu 1 tahun mau dikeluarin di event itu. Sorry, ini. Boleh, Bang, silakan. Ini yang gue takut ketika anak gue juga tertarik di Dunia cosplay. ya. Iya. Karena gue waktu itu ketempuan bikin ininya, propsnya segala macem gitu. Oke. Gue mikir seandainya ada cosplayer, tapi ini tidak dijadikan profesi profesional untuk mendapatkan hasil di situ. Iya. Cuma sekedar suka aja. Apakah ini bisa dibilang dia obses sama karakter atau gimana sih? Sebenarnya kan setiap orang tuh punya hobi masing-masing. Ada yang mungkin hobinya di motor, mereka beli knalpot dan sebagainya. Kalau ini kita kostum. hobinya nonton anime, terus kita pengen menjadi karakter tersebut gitu. Hanya anime. Anime dan game. bisa game, bisa film. Karena gini gitu. kayak Gatot Kaca gitu, sebetulnya kan bukan game, bukan anime sebetulnya. Iya, tapi awalnya karena gitu. ada kolaborasi biasanya. Ada beberapa game yang kolaborasi dengan karakter di Nah, Indonesia. kebayang. Apakah menurut kalian para cosplayer, para pemain wayang orang itu bisa disebut cosplayer? Karena kan mereka juga menjadi karakter. Iya, Bisa? bisa. Itu karena mereka menjadi karakter tersebut gitu. Bentar nih, Mas. Aja kalau diem aja. Bukan pemain wayang. Dia masih mikir, tadi jokes petis gue gagal. Gue harus masuk lagi nih. Dia lagi mikir. Lagian jokes petis doang. Yang gue tahu ya, Iya bang. cosplay itu berasal dari Jepang. Betul. Istilahnya, Iya. betul kan? Iya. Sebenarnya dipopulerkannya. dipopulerkan. Iya. Kalau di Tinggal Karena iya aja anime apa ya, susahnya? Apa? Enggak, iya dari Jepang. Dipopulerkannya. Itu Dipopulerkan. karena anime kan? Iya. Karena anime itu sendiri kan dari Jepang. dari Jepang, tapi ada beberapa karakter yang misal dari Hollywood kayak Wonder Woman, kemudian Iya, ada iya. Batman. Itu juga banyak yang cosplayin karakter Dulu tersebut. pernah saya juga sama teman-teman SD. Apaan lu? Kalau pawai Iya. itu Oh iya. bermain cosplay. Oh iya benar ya. Jadi polisi, ada yang jadi tentara, itu termasuk termasuk cosplay cosplay nggak? nggak? Itu masuk. Lu tapi lu kok jadi kolaborator? Terus di samping ada temen yang niup. Iya. Pantasan gue pas finish di Anplas. Nggak, itu Iya, maksudnya termasuk karena cosplay nggak? kita menjadi karakter polisi tersebut gitu. Suka dukanya jadi cosplay apa sih cosplayer? Sukanya ya karena kita, kalau aku suka menjadi diri yang lain. Oke, Jadi kamu kalau berakting menjadi iya yang menjadi lain, yang karakter lain. Jadi tersebut. kalau Iya, iya. bosen misal dengan diri sendiri jadi karakter lain Iya. gitu. Ini apa ini karakter apa? Tadi udah, dia nggak nyimak sih. Gua tahu bawa kemana ya arah ke pembicaraan. Kan? Kayak gini. Kagak nggak ada ke situ-situ. Gue sih mau bilang jujur mau aja. kemana? Iya. Iya. Mau kemana? Lu mau Tapi kemana? paling curiga nih pada ini. Pasti aja. Ini apa ini? Karakter. Dan saya pikir kamu tuh luar biasa
jaksa. Apaan sih? Jangan lupakan aku ya. Itu kagak. Tertuduh sih lu. Emang harus ke situ kan enggak juga. Tapi ada yang menarik untuk aku, maaf ya, maaf. Ini justru bukan merendahkan cosplay itu sendiri. Saya lebih tertarik, kamu lulusan hukum. Iya. Yang saya kepengen tahu sebetulnya bagaimana kamu yang berpendidikan hukum itu terus kamu menyukai hal yang mohon maaf secara keilmuan misalnya. Menyimpang ya? Gitu. Ya bukan menyimpang sih sebetulnya. Nggak ada hubungannya. Agak jauh gitu, agak jauh. Karena balik lagi sebenarnya hobi. Jujur kalau aku dulu sebenarnya tujuannya pertama mau jadi arsitek, jadi lebih ke art. Arsitek gak bisa karena gak masuk IPA, kemudian oke, ketika masuk hukum, tadinya memang awalnya pengen jadi jaksa. Tapi... Aduh jangan. Iya. Kenapa emang? Ketika Sorry ngalingin. Nah, aku juga di sini duduk. Iya, ketika perjalanan dalam pendidikannya pindah deh. Jadi takut bahaya, jadi aku pindah ke notaris. Jadi masuk ke pertanahan. Makanya pindah ke notaris. Terus ketika sambil menjalani hobi dan bisa mendapatkan uang, aku berpikir aku mungkin bisa dapat uang ini bisa untuk melanjutkan aku ke sekolah notaris ke depannya. Gitu. Jadi aku jalani dua-duanya. Untung nggak jadi jaksa, kasihan suaminya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa? Kenapa dia? Ayo, coba. Kenapa? Kenapa tuh? Ayo coba. Iya, kalau jadi jaksa nuntut suaminya mulu. Masih gas. Kasihan suaminya. Masih gas. Lu jelas gak sih lu? Omongan gue. Gue udah capek-capek mikir. Bener menuntut suaminya bener. Nah, iya. Karena Yang kan kasihan jaksa suaminya nuntut. dong. Iya bener. Mau pulang. Jangan. Emang situ yang bakal jadi. Jangan tahu. Yang enggak GR juga. Tapi juga notaris untung enggak, karena enggak sesuai dengan Iya, dia. dengan passionnya. Soalnya bukan penari soalnya. Apa lagi? Penari. Kok penari? Kok penari nih? Kok penari? Ini dramanya gua kecil nih. Ayo, buruan lempar. Notari. Ya boleh. Cocok. Ketawa kok dia aman. Aman loh. Untung nggak jadi. Wah anjir banget dikasih krik-krik anjir banget. Untung nggak jadi ponari. Ini dong. Di dunia cosplay itu ada gini, di bidang lain kan ada Jenjang karir. Bener, ada tokoh, ada nama yang nyebutnya apa ya? Di cosplayin lah. Bukan di cosplay. Yang panutan. Panutan. Oh, iya. Ada nggak sih? Misal, oh ini yang paling keren cosplayer itu ada si A dari negara ini. Ada nggak sih kalau di Indonesia misalnya? Indonesia lah taruhlah. Kalau dulu pas aku berjuang itu panutan aku ada Punipun, kemudian dari Malaysia ada Yingse gitu. Terus kalau sekarang tuh couple dari China, dia si Sius dan suaminya gitu. Jadi aku sekarang juga kontennya berdua juga. Ada contoh cosplayer nggak? Ini kita coba lihat ke PC-nya ya. Cosplayer Indonesia mendominasi juara Umigami Zero. Iya. Jadi memang kualitas kostum yang mereka perankan juga bukan kostum yang abal-abal gitu. Ini Karena memang kalau kadang ada beberapa lomba yang mereka harus bikin kostumnya sendiri. Kalau aku kan masih bisa pesan. Ada satu yang aku pernah lihat ini di lampu merah ya. Iya. Itu termasuk cosplay juga berarti ya. Silver. Jadi dia pakai ada kayak kotak-kotak itu tiba-tiba begitu jadi mobil. Itu kalian menganggapnya apa sih? Apa itu? Transformer. Ada transformer ya. Sorry kalau dari dunia Itu lingkungan cosplay juga dong. dari lingkungan kalian sendiri menyikapinya, ngeresponnya seperti apa sih ngeliat temen-temen itu kan mereka Iya. maaf ya. ya paham. Kalau kalian kan udah lebih di level yang kerja kerja, profesional, ya. respon apa sih publiknya lebih luas. Kalau mereka kan emang cuma buat makan gitu. Iya. Kalau kalian sendiri pernah nggak jadi bahan obrolan di antara kalian? Iya, nggak apa-apa karena kemampuan orang kan beda-beda, Kak. Jadi mungkin dia memang butuhnya untuk makan, dia bisanya cuma kostum itu aja dan itu kan dia pakai setiap hari kan. Iya, Sampai sedangkan nempel kardusnya di kulit hitam. iya, itu kebutuhan masing-masing. Kalau kita sebagai cosplayer ada yang memang hobi, ada yang kalau aku udah menekuni untuk pekerjaan, jadi kualitas yang dipakai ketika event apa dan sebagainya itu juga berbeda tergantung undangannya, begitu. Ada anunya nggak, organisasinya nggak sih? Oh iya, komunitas. Biasanya ada Paski komunitas. bukan ya, bukan. Ada. Mentang-mentang Mentang-mentang masuk ketua. gitu. Gue tahu arah lo. Atau Masuk paski deh.
Semuanya. Coba kita lihat artikelnya lagi mengenai cosplay ya. Ini dia artikel selanjutnya mengenai cosplay. Ini dia Indonesia Nah, ini yang Sabang. juara, ya juara satu. Cosplay. Tapi memang ini mereka cosplaynya memang nggak main-main sih. Kostum-kostumnya harganya bisa puluhan juta bah. Iya, Karena mereka bikin sendiri Ketika Bang. di tahun itu mereka kayaknya tembus 20-an untuk satu kostum. 20 juta? Iya, tapi mereka bikin sendiri. Jadi untuk bahannya mungkin habis segitu. Oh berarti ini peluang nih buat orang-orang yang seneng dunia seni yang aktif Betul. sesuatu. Soalnya ada rentalnya kan? Iya. Ada. Ya, Aku ada penyewaannya tahu kan? Ada rentalnya tuh. Biasanya orang film iya, wardrobe-nya bisa Bisa nyewa kerja di sama situ. sama kayak gitu. Ini ada artikel satu lagi. Kita lihat ini dia artikel satu lagi. Siap menang di kompetisi ICGP Cosplayer Indonesia siap berlaga ke Ke Jepang. Jepang. Oh iya, ini yang terbaru. Jadi nanti mereka bakalan lomba dengan negara lain juga. Betul. Jadi ini karakter-karakternya misalnya dari anime atau misalnya karakter game. Nah, ini kalau kayak gini, ini yang mengirim pribadi, karena ini Iya, kan iya. mengatasnamakan Indonesia nih. Mereka institusi. pribadi atau memang Ada institusi. mewakili Indonesia, artinya Ada lomba. terorganisir. Iya, terorganisir di Indonesia diadakan lomba dulu. Nah, yang juara satu baru dikirim ke Jepang. Yang mengirim itu pribadi atau organisasi? Ada organisasi gitu. Indonesia. Oh, jadi mereka dikirim oleh organisasi itu, Iya. bukan biaya sendiri kan? dari agensi kalau ya? menang dari sananya dapat untuk biaya ke sananya. Kemungkinan seperti Yang itu. ngirim agensi TKI gitu enggak. Cuman sekarang ini kalau ini berat gitu. karena mereka harus kostum sendiri, make up sendiri dan perform juga ya perform juga. Nah mungkin kita kasih contoh ya, mungkin biar abang-abang ngerti kurang lebih kayak gimana. Nah cosplay itu kayak gini nih. Oh ada performnya. Ada. Iya, jadi dia bukan cuma sekedar kostum, mereka perform juga karakter yang mereka iniin kurang Sesuai lebih lah. karakternya ya. Iya. Dan itu juga ada aturan. Jadi kalau misal ada katana nggak boleh pakai katana asli, nggak boleh yang Oh, punya. ada aturannya. Takutnya bahaya kalau ya. lepas kelempar yang Itu nonton Picoro. bahaya. Ada yang jadi Picoro. Dan ini tuh kreativitas, ada yang jadi Harry Potter. Bukan itu muscle. Oh itu masalah. Enggak, yang tadi sebelumnya. Oh iya beda ya, beda. Oh itu berperan sebagai Tang City tadi ya. Itu tempatnya. Tang City kan mall. Masa ada orang Masa cosplay jadi mall? Ya gua nggak tahu kan. Masih. Ini kan nggak Orang tahu. cosplay jadi mall tuh. Oke, aku mau tanya-tanya. Gua pengen nyeletuk, tapi gua juga bingung. Ini apaan? Gue pengen balik lagi ke Kameam. Kameam, kamu tuh suka dukanya jadi cosplayer apa? Karena kan kita tahu misalnya kamu ada job di tempat tertentu, kamu datang, pasti kan kamu ribet kan. Kamu bawa kostum apa? Ada cerita suka duka perjuangan waktu masih merintis nggak? Waktu masih merintis, waduh itu benar-benar harus manage antara uang dan kostum. Kemudian aku juga harus kalau keluar kota untuk ini berapa habisnya nih. Dan itu biasanya aku sendiri. Jadi sendirian, nggak ada yang bantuin biasanya. Jadi kalau Kamu pakai bawa kostum kostum, apa satu? dulu pas zaman-zaman perjuangan. Jadi ke Jakarta walaupun badanku sekecil ini tahu tas armor, tas yang gede Tuh, plastik. kamu di mana tinggal, Ma? Kuliah di Semarang soalnya. Iya, jadi kalau So biar nyambung-nyambung. Sekalian aja bandel. Boleh nggak diserahin ke saya aja? Supaya nanti kan situ juga bisa mencatat. Iya, benar. Sekarang PSIS gue kebayang lagi nih. Ada bola. Oh, Iya. apa? PSIS. Enggak, artinya gini. Memang kalau kayak gitu boleh tim. Kalau tadi kan dia bilang harus biaya sendiri apa sendiri, Iya. semua sendiri, make up sendiri. Tapi boleh nggak tim? Kalau kayak misalnya Mas Jarwo kayak gini kan di profesi ini dia butuh tim, ada Iya. asistennya, ada ini kayak gitu, ada manajernya. Yang jelas Kalau tim kayak itu kayak milik gini, Pemda DKI bukan saya. ya enggak, kalau kayak gini Gedung mulu. Kalau aku berjalan pas sama pertama gua iya. akuin ntar gua dituntut lagi sama Pemda Banding DKI. itu cuma gedung. Ini juga salah. Tim itu punya Pemda DKI bukan punya saya. Tim, bukan setim, tim. Ntar kalau gua bilang itu disangka nggak bisa bahasa Inggris. Oke deh, gua ngomong ya, gua ikutin. Ya. Jelas dong. Anda punya team nggak? Apa itu Tem? Kan salah kan? Salah. Itu mau kopi, warung kopi. Kan salah kan? Tar dulu kopi. Ya udah. Aduh, kopi diam gua telat lagi. Ya udah. Ya udah nih, yang biar ente ngerti juga. Apa ya? Itu ada rombongan. Abang lenong. Iring-iringan. Salah juga. Iring-iringan. Apa itu kelompok kayak apa gitu? Nah, mulai masa pakai nama kota? Kok Kelompok?
Kelompok. Ya. Boleh tapi pakai kelompok atau tim Boleh gitu. lah pakai Tergantung tim gitu. kebutuhannya. Tapi kalau mereka misal dibawain sama timnya bisa. Tapi kostum yang kalau untuk lomba ya kostumnya harus mereka bikin sendiri, bajunya semua sendiri. Tapi dibantu untuk membawakan boleh. Bukan, maksudnya kan kalau itu kan cuma asisten maksud- gitu iya. ya. Tapi tim dalam arti misalnya ada manajernya, ada tim kreatif. Artinya kamu bertindak sebagai yang maju perang aja, tapi yang mempersiapkan ada kayak itu boleh nggak? Kalau untuk pekerjaan udah boleh sih. Jadi ada manajer. Kalau untuk sekarang, kalau aku zaman perjuangan nggak ada dananya juga kan. Oh itu Kalau dipecah-pecah juga Iya, ya, ada misalnya ada organisasi ini perjuangan, ini segitu. Ada politik juga ya. karena kalau masih pertama kan nggak bisa dapat pekerjaan dulu, Bang, baru berusaha. Ini sekedar info. Ini adalah sosial medianya Kameam. Dia bisa dibilang adalah salah satu cosplayer dengan followers terbanyak di Indonesia. Followersnya 1,8 juta. Nah, ini misalnya contohnya dia cosplay jadi yang begini. Jadi Mia. Jadi Mia. Ini karakter-karakter di Mobile Legend ya kalau nggak salah ya. Bener Iya, nggak? Bener nggak betul. gua? Iya betul ya. Ini lagi ya ketika event. Ya. Mia Terus ini itu Mia itu Kemele Malik bukan? tidak semua yang Mia adalah semua kamu Mia. yang Malik. Isospid, dia pernah ketemu Isospid. Terus Oh itu ada itu mang. Apa sih? Aduh, bikin kaget aja. Monkey di Luffy. Lu jadi monkey-nya aja. Ih, ada tuh monkey. Mungkin dilukis. ya. Tapi aku mau nanya, Mam, waktu kamu pertama kali merintis, kamu kan kemana-mana sendirian, kamu pakai kostum gini, waktu lagi pameran atau waktu lagi bekerja, ada nggak gangguan-gangguan yang kamu nggak terima, misalnya dari orang yang nonton, entah mereka mungkin kasar atau apa, pernah ada nggak? Mencemooh. Mencemooh Oh, mungkin. kalau itu mah di sosial media tapi ya udah. Tapi Kamu di kalau sosial media juga dibully. sebenarnya kayak gitu boleh atau enggak sih aku nggak tahu sih karena itu adalah sebuah dari konsekuensinya juga. Jadi konsekuensi aja sih ya udah. Iya. Tapi kalau di acara live gitu Di pernah nggak? acara live pernah tapi ketika sudah kerja. Sorry, di acara live pernah tapi ketika sudah kerja maksudnya? Pada saat merintis nggak. Ketika Oke. ada kerja waktu itu di Kota Tua di karena job Mobile Legends pada saat itu. Nah, ada satu orang mungkin karena di situ lingkungannya adalah normis. Kalau dari kita sebutnya normis itu di luar orang-orang yang tahu cosplay. Oh iya. Orang Anggapnya awam lah Iya, katakanlah ya. orang Ya awam. apa disebutnya? Normis. Normis loh. Itu masih bertetangga dengan Norway. Salah. Tidak. Kan jangkrik ngusir nih. Ya, jadi kamu diapain waktu itu? Iya, waktu itu dibekang pantatnya. Karena pada saat itu pakainya biasa aja, bukan kostum yang seksi. Lepasin. Saya Kamu ngenalin nggak orangnya? Ngenalin nggak? bukan gua dong. Aku harus sabar. Nggak terima sih gitu. Sabar. Ini kan seni. Sabar. Aku nggak tahu karena kita lagi rombongan itu kan. Padahal di situ tuh cosplayernya banyak. Terus ada rombongan-rombongan orang yang nonton juga. Terus tiba-tiba aja terus Sabar. Lagi duduk. Sabar. Lain kali kalau ada pasti-pasti kayak gitu, telepon saya aja udah. Buat apa? Nggak, ini gue tahu belakangannya. Apa? Minta nomor telepon nih. Jagain. Tapi kamu sekarang udah resiko dari pekerjaan ya. Untuk mengatasi hal-hal gitu kamu sekarang gimana? kalau saat itu kalau misal aku tidak pakai weapon dengan dua tangan pasti udah aku pegang. Oh, kamu pegang patok lagi gitu. Enggak, pegang orangnya dong. Pegang orangnya, pukul gitu. Tangan orangnya gitu. Cegah Karena ya. karena dia lagi megang senjata. Dua, jadi nggak bisa, nggak Lagi bisa. Itu gue nggak bisa tahu refleks. pada saat kayak gitu, saya pegang tangan aku. Tap. Pajar, Bo. Bolong. Tapi kalau jadi cosplayer gitu, kalau lagi kerja gitu boleh berinteraksi dengan orang-orang yang ada di situ. Boleh. Biasanya tuh kadang ada foto bareng. Terus biasanya aku bikin yang gacha. Nanti ada yang namanya apa ya? Yang bisa dipet-pet gitu. Jadi tuh ada yang dipet-pet, ada yang salaman gitu-gitu. Ada event teraneh nggak yang pernah dijalanin selama karir? Ada. Kami nih stand up comedian suka tuh kayak gue nih stand up di depan anak kecil yang habis sunat. Serius, karena dia seneng nonton gue doang. Dan itu nggak stand up, cuma negor, selamat ya, cepet sembuh. Dah,
Menurut gue tuh aneh. Iya. Menurut gue aneh, gue nggak stand up kan. Kalau kamu pernah nggak gitu? Ada yang minta diucapin ulang tahun. Yang lagi sunat juga. Walaupun boleh, tapi kenapa? Tapi kenapa dia lagi disunat selamat ulang tahun? Kenapa? Ini kan Ntar kalau dia emang ngucapin lagi sunat, situ mau sunat. Masa 2 kali? Habis. Selamat ulang tahun gitu ada. Ada selamat Kalau 2 kali habis. Coba aja. Segitu kecilnya. Oh, aneh bukan yang pertama udah nggak ada sisa. Enggak, aku boleh agak sedikit ini nih ya. Walaupun sebetulnya bukan ke arah gitu. Tapi gini, kalau aku ngelihat semua cosplayer kayak gitu, badannya semua bagus-bagus. Mohon maaf nih. Apakah itu juga termasuk di-create untuk menjadi bahan yang bagus? Iya. Badan yang Kebutuhannya bagus? karena pakai kostum atau gimana? Oh, misal seksi Enggak, terus iya, paling nggak fit lah. fit. Iya. Kebayang kan dia di cosplayin kan? Enggak, kalau Pak Jarwo cosplay dingin dia. Dipakein gitu. Nggak berhijab gitu nggak ada ya yang hijab gitu. Ayo coba silakan kamu jawab. Yang mana dulu? Oh, yang fit. Silakan, yang Yang manapun. bajunya fit. Biasanya kalau untuk punya sendiri kostumnya sesuaiin sama badan. Tapi ada beberapa cosplayer yang emang ngejagain badannya biar sesuai dengan karakternya. Misalnya jadi Zoro, Iya. keker kan? Keker, Nah, Zoro, itu six pack, iya segala macam. gitu. Jadi harus sesuai dengan karakternya. Enggak, gimana aku ya? kalau ngelihat yang perempuan semuanya badannya kan bagus-bagus semua tuh. Iya. Ada yang plus size nggak? Cosplayer plus size nggak? Ah. Biasanya kayak yang plus size itu mereka masuknya ke cosplay gamenya Nikke karena gede-gede tapi ya depan gede ya gede-gede. Engkongpedia Nikke adalah game tembak-tembakan yang karakternya cantik dan seksi. Nah, yang dimaksud Kameam adalah orang yang sedang cosplay Nikke harus mempunyai tekad yang besar, gede, dan mantap. Gimana? Jadi keisi kan? Oh, maksudnya cosplay torrent gitu. Apa yang paling sulit untuk diperankan selama kamu jadi cosplayer dari sisi karakternya? Dari mulai kostumnya dan bentuk tubuhnya misalnya. Kalau pakai sayap terus badannya diunguin, matanya putih itu susah banget karena ngelihatnya susah, jalannya susah. Itu yang paling susah. Iya. Kenapa ngelihatnya susah? Softline putih. Softline putih itu susah ya? Karena aku minusnya 4 jadi bakalan nggak bisa ngelihat. Pakai spidol putih ya. Gitu. Mata lo. Nggak bisa, bahaya. Nih, beda. Nih, saya tanya nih. Ya, silakan. Kira-kira di antara kita bertiga Itu nih dia. semuanya ini yang cocoknya apa sebagai jadi cosplay cosplay ya? apa? Pak Indro apa? Om saya Indro. apa? Apa cocoknya? Gue ada di kepala, tapi lo dulu. Gue tahu Darth Vader ya sih? Darth Vader. Oh, lo cocok katanya jadi Darth Vader. Tapi kan dia pakai masker, Yang soalnya Star badannya Wars gede, yang ya. hitam Iya, gitu. tahu. Kan Tahu. cocok. jadi Oh, Darth aku Vader. cocok. Kan tapi yang udah tua ya, yang udah Yang mana Lu sih? nggak usah tahu lah. Oh, yang komandan itu. Pak Jarwo jadi apa? Lu bener. yang Lu hijau, jadi pedangnya. Yang hijau. Yoda. Sumpah ini gue nggak bohong ya, kata Ya. Kameam. Ya. Pak Pak Jarwo Jarwo cocok jadi jadi Yoda. Coba Yoda. Yoda. Ini Yoda. Ini Yoda. Yoda. Kalau Bang Kalau di Arif, Star Wars, Han Solo. Han Solo Coba bisa, Han Solo. Han Solo. Han Solo. Biasanya harusnya Ini. Nah, ini cocok. cocok kan Bang kalian Arif. satu film. Satu film Star Wars ya. Tapi Star sebenarnya Wars. Om Indro cocoknya jadi Jin Kura-Kura. Coba cek. Bisa Jin Kura-Kura juga bisa. Iya bersosok. Betul. Kakek kami Seni. Iya, kami Seni. Cocok. Kapan-kapan untuk event kok itu datang. Iya. Iya. Oh iya, ya nggak apa-apa, saya juga siap. Loh, Tawarin nadanya Orang tawarin gue. Orang mah nolak aja. dulu ya. Saya siap. Kali aja gitu. sebenarnya kalimatnya nggak ada yang salah. Nggak ada. Nadanya enggak, kalau saya pasti enggak. Kamu seterusnya nih mau jadi sebagai Oh iya, sampai pertanyaannya. kapan? Bagus. Terus sama sekian waktu yang bukan terbuang ya, yang sudah dijalani 10 tahun loh, lama untuk loh. bukan di cosplaynya, dia menempuh pendidikan sekian Iya. tahun sudah lulus S1, ini ada cosplay.
Itu mau kamu buang gitu aja tuh gimana sih? Pengen lanjut tapi ganti bidang sih. Ganti bidang ya? Iya, karena sebenarnya memang jiwanya ke seni gitu, ke art. Jadi mungkin entah itu mau ke fashion atau apa, nanti lihat ke depannya. Karena sekarang masih banyak target, aku mau untuk beli rumah dulu, terus bisnis dulu, barulah kalau udah settle baru aku mungkin sekolah lagi. Iya bener, bisa Nanti jadi kita- ini penting banget nih. Tadi diam. Gua kepikiran. Kali, dikit aja. Enggak, gua penting banget. Taruh. Kan dia udah belajar hukum. Ujungnya doang ini. Jangan. Tolongin Mbak Im dong. Masa nggak kepikiran sih jadi pengacara doang. yang ngelindungin para seniman, sementara seniman kita tuh kayaknya nggak terperhatiin. Bagusan ini. Itu Bagusan ada- ini. Bagusan ini. Gua belum ngucapin. Bagusan Gua ini. belum ngomong tadi. Coba apa? Bagusan Coba dia. apa? Coba oke. Kan apa ada lo, hubungannya apa? sama seni juga. Coba emang Ya. kalau lo apa, Kong? Nggak soal apa yang dia bilang tadi itu, Iya. soal nanti jadi apa, nantilah kita obrolin. Enggak bagusan ini. Coba. Rasa agak ke situ lagi. Bagusan. Iya dong. Ini ada pasti niatan gue nggak tahu dia. Ini ya. Yang penting supaya tenang dulu sebelum sekolah. Kamu kos dulu deh di mana. ke situ Masih lagi. begitu. Memang Enggak, men. tapi ada satu, aku ini gitu. Jadi gini, sama juga mungkin kita semua gitu. Kita kan juga sekolah ya. Halo. Iya belum. Halo. Iya, Halo. iya ini penumpang satu ini mau ngomong. Bukan. Enggak, kita kan juga sekolah. Iya, Bang. Artinya gini, ada anggapan bahwa sekolah itu, sekolah itu penting banget. Karena itu justru di S1 nih menurut aku. Disitulah kita mempunyai standar berpikir. Ya. Jadi, bisa aja dia sekolah hukum, tapi memang dia mendharma baktikan pikiran itu nggak selalu dihukum. Iya boleh ya. Gitu. Boleh jadi. Di skena yang lain. Om. Iya Iya. boleh jadi ya. Aku bisa ngelihat dari tadi cara berbicara kamu. Itu cara berbicara orang yang mengerti bagaimana caranya berbicara. That's right, brother. Gitu loh. Artinya gini. Saya menjadi tidak menganggap Anda rendah. Betul. Tadinya Iya, bener. mungkin ya. Maaf nih, dulu zaman kita mungkin kalau ada orang kayak gini nih gila kali orangnya. Kita anggap jadi aneh. Ya mohon maaf ya, Stigmanya, iya kan? stigmanya. Iya kan? Ini orang cita-citanya apa sih? Sekarang saya Tapi kagum begitu sama Anda kamu. ngomong kayak gitu tadi, kita langsung bisa menilai. Betul Om, betul Om. Ternyata Dia background bukan pendidikannya orang oke. sembarangan. Cara berbicara juga baik. Iya. Silent. Hah? Silent. Apaan silent? Excellent. 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 Anjir excellent. Itu Apaan sih maksud lu lem silent lu buat akuarium? itu lebih dari excellent. Tapi kamu kalau Terusin. melanjuti pertanyaannya Bang Arif, kamu mau jadi pengacara atau mau lanjut lagi S2 di bidang yang lain? Jadi kenapa aku pindah ke notaris? Karena tadinya aku bertanya kepada diriku sendiri, kalau kamu jadi jaksa, kamu siap nggak? Apakah nanti kamu akan benar-benar menuntut orang yang harus dituntut atau menuntut orang yang salah? Gitu. Sama ketika kalau aku mau ambil pengacara, Anak saya- apakah aku akan membela orang yang benar harus aku bela atau membela orang yang salah? Di situ. Nggak salah lagi. Tapi kamu masih ingat nggak? Iya. Anak saya hukum, bahkan sampai S2. Satu hal aja, saya sebagai orang yang membiayai dengan hasil keringat saya secara jujur, saya melarang mereka untuk mengambil itu semua. Iya. Kenapa? Saya kepengen uang saya yang saya sayang dari Baktikan. hasil Secara halal. secara halal tidak kemudian melenceng mereka menjadi iya benar. haram. Luar biasa. Apaan sih? Apaan? Sini dulu. Pakai enggak? Yang benar-benar. Jadi Om Indro kan salah Pak. Dia mau Kamu meluk. luar biasa. Apaan? Kok begini? Kok begini kayak? Kapan ini luar biasa, terima kasih. Oh, iya. Ayah kepada anaknya gitu. Oh, betul. Nilai modal Bang. Nah, tuh, situ tuh. Tiba-tiba selebrasi. Apaan? Oke, kalau begitu kamu endgame-nya ke depannya ingin diingat sebagai apa? Orang benar sih, orang baik. Jadi orang ya maksudnya ingat sama orang-orang yang dulu aku. Pokoknya aku bukan orang yang lupa sama kalian yang dulu gitu. Lebih kayak itu sih. Oke. Jadi makanya buat teman-teman aku yang lama juga, kalau yang udah tahu ya aku sama aja. Dari yang aku dulu sampai sekarang masih sama. Jangan lupakan aku ya. Beda di dananya Selalu inget mungkin ya dengan sudah ada. orang-orang yang pernah dia kenal gitu. Agresif banget, Me. Iya.
Gila nih gacor banget. Gacor ya. banget. Kopinya kebanyakan ini, Iya, Cok. kebanyakan kopi. Kat, kopinya kat, Cok. Besok jangan dikasih jangkrik aja. Enggak, kita harus keluar rasa kagum itu harus kita keluarkan kepada generasi muda. Betul. Jangan kayak Tapi udah baru smooth ya. loh, Gom. Nah, jangan keluar. Smooth lo main. Gila, pemain. Pemain. Kalau di warkop dono nih. Teruskan itu pokoknya. Ya, Kamu itu. Baiklah kalau Itu begitu. memang. Tapi tadi bagus banget udah dirangkum sama Om Indro. Kita nggak boleh melihat orang cuma dari tampilannya doang. Iya, dan ya itulah akhirnya kita punya kesimpulan bahwa don't judge the book from the book. Mana sih jadinya? Udah ngawur bro. Udah ngawur. Udah nggak masuk kalau akal. from its cover kan cuma covernya doang. Ya. Jadi jangan ngelihat buku dari bukunya doang gitu. Tapi lihat isinya juga. Tapi lihat isinya. Nah, betul. kalau kamu memang nanti meneruskan Gua udah namanya ilmu hukum, jadikanlah hukum itu sebagai panglima. Oke lah. Oke, nah ini mana lu, Jo? Iya, benar. Pas saya dari mana? Enggak, ini meremehkan gua enggak. Sampai ketemu lagi di Bekasi. Enggak ada itu bener itu. Ada jago, ada Indro, yang penting ini dia opening song.